Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Awanda Ayulstari dari kelas IT IF 601. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Teori Informasi yang tugasnya adalah mereview 3 jurnal sebagai berikut. Baik, yang nomor 1 adalah penulisnya adalah Lulu Anjar Fitria, ada Tito Waluyo Purboyo dan Anggun Mekar Luhur Prasasti. Judul jurnalnya adalah A Review of Data Compression Technique dari volume ke-12. Linknya saya dapatkan dari ResearchGate. Latar belakang dari penelitian ini adalah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan penyimpanan transmisi data yang efisien semakin besar. Data dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video seringkali memiliki ukuran yang besar, sehingga memerlukan teknik kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses transmisi. Kompresi data adalah proses yang penting dan memiliki peran krusial dalam berbagai aplikasi seperti mengirim file, penyimpanan data, dan database, streaming, dan unduh media. Adapun beberapa teknik kompresi data yaitu lossless dari Hoffman, Shannon Fanon, Run-like encoding (RLE), dan Jeff Welch banyak digunakan karena kemampuannya mempertahankan data asli secara utuh setelah kompresi. Penelitian OMO. Penelitian ini maksudnya bertujuan untuk mengkaji berbagai teknik kompresi data, khususnya yang bersifat lossless, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Dengan memahami cara kerja dan efektivitas setiap algoritma, diharapkan dapat ditentukan metode yang paling sesuai untuk jenis data tertentu seperti gambar, teks, dan video. Selain itu, tinjauan ini juga membahas metrik evaluasi seperti rasio kompresi dan kecepatan pemrosesan yang menjadi faktor penentu dalam memilih teknik kompresi yang optimal. Penelitian ini memberikan pandangan komprehensif tentang perkembangan teknik kompresi data, serta rekomendasi untuk penggunaan dalam berbagai kondisi. Manfaatnya adalah pemahaman komprehensif tentang teknik kompresi. Lalu panduan memilih metode kompresi yang tepat. Jurnal membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap teknik, membantu untuk menemukan metode yang paling sesuai untuk jenis data tertentu, teks, gambar, video, dan audio. Halaman cocok untuk teks dengan frekuensi karakter berulang. LZW efektif untuk menggambar dengan pola repetitif seperti GIF. Optimasi penyimpanan dan transmisi data. Dengan memahami teknik kompresi, kita dapat menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat pengiriman data. Contohnya untuk aplikasi berbasis internet atau data. Dasar untuk mengembangkan teknologi terkait. Menyajikan tinjauan, literatur, dan referensi teknik yang berguna bagi peneliti atau pengembangan yang ingin mengintegrasikan kompresi data ke dalam suatu sistem seperti streaming, multimedia, penyimpanan cloud, atau database. Aplikasi IoT dengan keterbatasan bandwidth. Evaluasi kinerja kompresi. Dijelaskan metrik compression ratio pengurangan ukuran file dan kecepatan proses, membantu penggunaan mengukur efisiensi algoritma untuk penelitian. Menyoroti tantangan dan peluang pengembangan teknik kompresi, studi literatur, sumber data. Penulis mengumpulkan dan menganalisis 29 referensi penelitian sebelumnya, termasuk artikel, konversi, dan buku yang terkait dengan algoritma kompresi seperti Hoffman dan lainnya. Fokus analisis pada prinsip kerja setiap anggota, kelebihan dan kekurangan teknik kompresi dan aplikasi spesifik. Analisis komparatif. Penulis membandingkan teknik kompresi data, kriteria efisiensi, rasio kompresi, dan pengurangan ukuran file, kemampuan adaptasi sesuai untuk jenis data tertentu, kompleksitas, tingkat kesulitan implementasi algoritma, evaluasi kinerja. Matriks yang digunakan compression ratio. Visual algoritma menjadikan flowchart untuk menjelaskan langkah kerja teknik utama. Teknologi yang diterapkan adalah
menganalisis berbagai teknologi data melalui pendekatan komparatif mendalam. Algoritma Huffman digunakan untuk pengkodean optimal berbasis frekuensi karakter, serta LZW berfungsi sebagai metode adaptif yang membangun kamus pola data secara dinamis. RLA diaplikasikan untuk menangani data berulang secara efisien. Pada implementasi khusus, Shannon, Fano, dan Tunsal dievaluasi sebagai teknik pengkodean probabilistik dengan mengembangkan variasi metode LZW untuk bahasa Bangla. Dalam pemrosesan multimedia, penelitian mengkaji JPG 2000 yang menggabungkan kompresi Walla-Fed dan pengkodean selektif serta format seperti GIF, PNG, MP3, dan FLAC. Analisis kinerja mencakup berbagai parameter seperti rasio kompresi, kecepatan pemrosesan, dan akurasi konstruksi, dengan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan masing-masing teknik dalam menangani berbagai jenis data termasuk teks, gambar, dan streaming multimedia. Hasil penilaian adalah studi ini menghasilkan mengidentifikasi karakteristik dan performa berbagai teknik kompresi data melalui analisis mendalam. Algoritma Huffman terbukti optimal untuk teks dengan distribusi frekuensi karakter tidak merata. Sedangkan LZW lebih efisien menangani pola berulang seperti pada gambar GIF, RLA, dan unggul untuk data dengan sekuensi identik. Keberurutan variasi Modifian LZW untuk bahasa Bangla meningkatkan rasio kompresi 5-20%, sementara JPG 2000 menawarkan fleksibilitas tinggi melalui teknik Wahafel dan penggunaan selektif. Secara umum, teknik lossless, Huffman, dan lainnya mempertahankan integritas data dengan rasio kompresi moderat cocok untuk dokumen dan gambar yang memerlukan presisi, sementara teknik Lucy, MP3, dan JPG mencari rasio lebih tinggi dan mengorbankan sebagai informasi ideal untuk multimedia. Temuan menunjukkan bahwa pemilihan algoritma harus mempertimbangkan jenis data, kebutuhan penyimpanan, dan toleransi terhadap kehilangan informasi, dengan trade-off antara rasio kompresi, kecepatan pemrosesan, dan kualitas hasil. Ada ulasannya. Baik, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 adalah penulisnya Ravi Kumar Ashok dan Pooja Roundali. Judulnya adalah Comparative Study of Data Compression Technique. Sebenarnya ini agak mirip-mirip ya semuanya. Dari ketiga jurnal ini apa yang dibahas itu sebenarnya isinya sama. Cuman ini dari perspektif berbeda aja dari ketiga jurnal tersebut. Volume jurnalnya adalah volume ke-178 nomor 28. Latar belakangnya, era digital yang menghasilkan data masif membutuhkan solusi kompresi efisien untuk mengoptimalkan penyimpanan data dan transmisi. Efisien untuk mengoptimalkan penyimpanan data dan transmisi. Penelitian ini menganalisa teknik kompresi lossless sama dari Huffman yang cocok untuk data teks, di mana integrasi informasi krusial. Setiap algoritma memiliki keunggulan spesifik. Lalu tujuannya menganalisis dan membandingkan performa teknik kompresi lossless Huffman dan Schaffner dalam hal rasio kompresi, kecepatan, dan efisien menyimpan untuk menentukan metode optimal, sekaligus mengidentifikasikan peluang pengembangan berbasis machine learning guna meningkatkan efektivitas kompresi data. Fokusnya adalah evaluasi 4 anggota kompresi utama. Aspek yang dibandingkan adalah ukuran file, hasil kompresi, kecepatan proses. Target aplikasi adalah penyimpanan dan transmisi ke teks. Manfaatnya adalah studi ini memberikan manfaat kompresif dalam bidang kompresi data, mulai dari aspek akademis hingga aplikasi praktik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dengan analisis komparatif mendalam terhadap 4 algoritma kompresi, evaluasi parameter kinerja seperti rasio kompresi, kecepatan pemrosesan, dan efisiensi penyimpanan. Temuan ini menjadi landasan untuk mengembangkan algoritma hybrid di masa depan, termasuk integrasi dengan AI atau ML untuk kompresi adaptif.
Lalu metodenya adalah studi literatur, mengkaji paper, buku, dan artikel terkait algoritma kompresi. Analisis komparatifnya membandingkan temuan dari berbagai penelitian. Lalu filosofi metodenya adalah merangkum metrik kinerja. Teknologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah ketika data harus dikembalikan ke bentuk aslinya setelah proses dekompresi seperti pada dokumen atau teks. Yang penting, teknik dekompresi data tanpa batas digunakan. Metode Rondeck mengganti rangkaian data yang berulang menjadi pasangan yang jumlah peluang dan nilainya data. Misal, Anda dapat mengkompresi string wwwr menjadi w6w dan 3r. Teknik ini cocok untuk data dengan banyak pengulangan berurutan seperti gambar sederhana GIF atau teks dengan banyak spasi. Namun jika data tidak memiliki pola pengulangan, RLA tidak efektif karena outputnya akan lebih besar dari inputnya. Algoritma Shannon-Fano membagi data berdasarkan kemungkinan karakter akan muncul, kemudian memberikan kode biner yang lebih pendek untuk karakter yang sering muncul. Untuk ilustrasi karakter W yang memiliki frekuensi tinggi diberikan kode 0, sedangkan karakter C memiliki frekuensi rendah diberikan kode 111. Meskipun algoritma ini efektif untuk kompresi teks, Huffman coding yang mirip dengan Shannon-Fano menggunakan pendekatan bottom-up untuk membangun pohon code atau tree code secara kurang populer dibandingkan dengan algoritma ini. Misal karakter W dapat dikodekan dengan 00 dan R dapat dikodekan 01. Teknik ini banyak digunakan dalam format seperti zip dan PNG karena efektif untuk teks dan file dengan redundasi tinggi. Keunggulan dibandingkan Shannon-Fano adalah kecepatan dan konsistensi. Untuk bantu rangkaian data dengan kode yang lebih pendek, Lempel, Zilfeld, atau Elzevir menggunakan kamus dinamis untuk ilustrasi. Kamus menyimpan string 6W sebagai kode 5. Algoritma ini bekerja dengan baik untuk data yang memiliki pola berulang yang panjang untuk dapat digunakan dalam format GIF, TIF, dan dalam utilitas kompresi Unix. Prinsip utama teknik ini adalah menghilangkan informasi yang tidak terlalu mempengaruhi perspektif manusia seperti detail gambar halus dan frekuensi suara tinggi. Untuk ilustrasi gambar Lena asli 12 kilobytes dapat dikonversi menjadi 1,8 kilobytes. Kehilangan 85% informasi atau bahkan 0,56 kehilangan 96 informasi. Teknik ini juga digunakan untuk format audio MP3. Menghilangkan frekuensi yang tidak terdengar. Gambar dikompresi dalam aplikasi seperti WhatsApp untuk mempercepat transfer meskipun kualitasnya berkurang. Lalu kita langsung ke hasil penelitiannya. Fokus penelitian adalah efisiensi dan penerapan berbagai metode kompresi data, baik lossless maupun lossy. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa dari segi penghematan ruang, kecepatan pemrosesan, dan kualitas hasil setelah dikompresi, pemilihan teknik kompresi sangat bergantung pada teknik data dan kebutuhan pengguna. Studi membandingkan 4 algoritma untuk teknik lossless Rondeck encoding, Shannon-Fano, Huffman coding, dan Elzevir. Hasilnya menunjukkan bahwa RLA paling efektif untuk data dengan pengulangan berurutan, seperti deretan karakter atau pixel yang sama, tetapi kurang efektif untuk data acak. Shannon-Fano dan Huffman coding juga unggul dalam kompresi teks, dan Huffman memerlukan 2 tahap pemrosesan, tetapi namun karena kemampuan untuk membangun kamus dinamis, Elzevir dianggap paling cocok untuk data dengan pola berulang panjang seperti dalam file GIF atau TIFF. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini cocok untuk media seperti gambar, audio, dan video yang kehilangan data sebagian dapat diterima. Salah satu contohnya adalah kompresi gambar Lena yang menunjukkan bahwa meskipun ukuran file dikurangi hingga 96%, gambar dapat masih dapat dibuat meskipun kualitasnya merosot.
atau turun. Platform seperti WhatsApp memiliki aplikasi yang menggunakan kompresi gambar untuk mempercepat transfer dengan mengurangi resolusinya. Kenapa? Jadi itu kenapa kayak kadang di WhatsApp atau di Instagram ketika kita mengirim gambar itu resolusinya itu berbeda. Jadi kalau kadang antara pengguna iPhone atau Android itu kita kan dari iPhone fotonya dikirim ke WhatsApp itu nanti resolusi gambarnya itu akan turun. Jadi makanya kadang gambar yang dikirim pun kurang bagus pada aslinya itu enggak. Selain itu, waktu pemrosesan presentasi penghematan dan rasio kompresi dievaluasi. Sanan Fano memiliki rasio kompresi tertinggi adalah 4,5 dan penghematan tertinggi 7,6%. Tetapi karena kedalamannya, Huffman lebih disukai, sementara LL cocok untuk situasi dengan pengulangan sederhana. LZW menawarkan keseimbangan antara kecepatan dan efisiensi. Menurut penelitian ini, tidak ada algoritma yang cocok untuk semua situasi jenis data. Kebutuhan akurasi dan sumber daya komputasi harus dipertimbangkan saat memilih metode. Studi juga menyarankan penyelidikan lebih lanjut yang menggunakan pembelajaran mesin untuk meningkatkan deteksi pola dan optimasi kompresi. Oke, yang terakhir nomor 3 adalah judulnya adalah Dedi Darwis, Rizky Prabowo dan Nurul Khotimah. Judulnya adalah kombinasi GIF Shuffle, Enkripsi AES, dan kompresi data Huffman untuk meningkatkan keamanan data. Volumenya volume 5 nomor 4. Latar belakang. Informasi merupakan aset yang sangat berharga dalam berbagai aspek. Ketika informasi ataupun data jatuh ke tangan pihak yang salah, hal ini dapat menimbulkan kerugian besar. Upaya untuk melindungi data atau informasi menjadi semakin penting seiring dengannya perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman keamanan cyber. Tantangan utama dalam pengamanan data adalah keterbatasan metode yang ada. Kriptografi walaupun efektif dapat mengenkripsi pesan sehingga sulit dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, namun tidak menyembunyikan keberadaan pesan itu sendiri. Steganografi dapat menyembunyikan pesan dalam media lain seperti gambar, maksudnya audio atau video, tapi tidak selalu menjamin kerahasiaan pesan jika media tersebut teridentifikasi. Kombinasi keduanya diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif untuk mengamankan data. Penelitian ini fokus pada 3 metode, yaitu kriptografi AES, steganografi, GIF Shuffle, dan kompresi data Huffman. Latar belakang ini didukung oleh temuannya sebelumnya yang menunjukkan bahwa metode GIF Shuffle hanya menyediakan ruang penyimpanan keterbatasan 1683 bit, sehingga perlu dikombinasikan dengan kompresi Huffman yang meningkatkan kapasitas penggunaan AES, memastikan bahwa jika pesan berhasil diekstrak, pesan akan tetap terlindungi dalam berbentuk enkripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan data yang lebih robust dengan mengintegrasikan keuntungan kriptografi, steganografi, dan kompresi data sehingga data tidak hanya tersembunyi tapi juga terlindungi dari upaya pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah menggabungkan kriptografi dan stenografi metode AES, mengenkripsi data plaintext menjadi ciphertext. Dan metode GIF Shuffle untuk menyembunyikan pesan dalam gambar GIF ini memastikan bahwa keamanan data tidak hanya bergantung pada pengecekan kriptografi dan penyembunyian. Lalu mementingkan kapasitas penyimpanan pesan. Kompresi Huffman memperluas ruang penyimpanan pesan. Metode GIF Shuffle untuk memungkinkan lebih banyak data disimpan dalam gambar tanpa mengurangi kualitas. Menguji keberhasilan integritas mode, uji kecepatan enkripsi dan dekripsi AES untuk memastikan proses tidak memakan waktu terlalu lama. Uji ketidakterdeteksian perubahan visual pada gambar melalui survei responden. Uji kualitas stego image menggunakan parameter MSE, mean square error, dan PSNR, peak signal to noise ratio. Dan tidak keakuratan pemisahan pesan dari gambar recover adalah 100%. Manfaatnya adalah dengan menggabungkan 3 metode utama kriptografi AES ini,
Secara teori memperkaya literatur tentang keamanan informasi dengan menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan pengacakan data, penyembunyian pesan, dan optimasi kapasitas penyimpanan. Ini membangun data pengembangan teknik keamanan data. Secara praktis ini menawarkan solusi keamanan berlapis, yang tidak ada hanya menyembunyikan gambar, tetapi juga terlindungi. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur, seperti membaca dan menunjukkan artikel sebelumnya, seperti penelitian dan lain-lainnya. Lalu pengujian empiris, melakukan eksperimen. Teknologi yang diterapkan adalah dalam penelitian ini tiga teknologi utama digunakan dalam mengembangkan sistem keamanan data, yaitu enkripsi AES, lalu kompresi Huffman, dan steganographic reshuffle. Hasil penelitiannya adalah studi dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa mereka berhasil membuat sistem keamanan data yang mencakup 3 metode tujuan. Metode-metode tersebut meliputi perlindungan dan yang kuat untuk informasi sensitif atau rahasia, kapasitas penyimpanan yang optimal, dan memastikan bahwa orang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat diidentifikasi. Jurnal menunjukkan bahwa kombinasi ini sangat efektif. Enkripsi AES mengubah data menjadi text cipher, sementara kompresi Huffman mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi, karena lebih banyak pesan dimasukkan ke dalam gambar. Steganographic reshuffle dapat menyembunyikan data dalam gambar atau GIF tanpa mengubah tampilan. 85% orang yang disurvei tidak dapat membedakan antara gambar dan hasil yang telah diunggah. Sangat cepat dan efisien dari sudut pandang. Ini dapat mengenkripsi dan dekripsi data dalam satu waktu di bawah 0,5 detik. Kualitas gambar dan kualitas tetap terjaga, yang digunakan oleh nilai PASNR yang baik antara 27 dan 38 dB. Selain itu, proses ekstraksi data berhasil dilakukan dengan akurasi 100%, menunjukkan bahwa teknik ini dapat diandalkan. Selain itu, penelitian ini mencangkup berbagai topik seperti pengamanan dalam industri, perbankan, dan medis, komunikasi yang menggambarkan kepentingan pemerintah, dan perlindungan hak cipta, meliputi watermark digital. Hasil adalah dapat dilihat bahwa penelitian ini tidak hanya menawarkan solusi teoris, tetapi juga implementasi praktis yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan digital. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.